mohon segera diselesaikan ya teman-teman. Batasnya sampai dengan akhir Juli. Di pagi hari yang cerah ini, saya akan memandu acara selama 45 menit ke depan di We Grow edisi keempat, Kamis 24 Juli tahun 2025. Dengan temanya adalah Empowering Experience Through Upselling. Supaya lebih semangat, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan pantun ya Bapak Ibu. Suster muda beli nasi Padang, lauk rendang sambalnya cabai. Upselling bukan hanya soal dagang, namun tentang rasa peduli yang sampai. Hari ini kita akan belajar langsung terkait apa itu upselling. Tipsnya dalam melakukan upselling, siapa saja yang bisa melakukan upselling. Dengan narasumber kita yang luar biasa, yang sudah berpengalaman di bidang marketing maupun upselling. Sedikit informasi nih Bapak dan Ibu terkait narasumber kita. Beliau ini lebih senang dipanggil kakak saja, supaya lebih akrab dan santai. Yuk, eh, daripada kita berbahasa-basi terlebih dahulu, kita sambut Kakak Gembira Arkemo Situmorang, Escap Nurse M Biomed. Untuk waktu dan layar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Febri, luar biasa. Perkenalan yang sangat luar biasa dan kita berkumpul di sini orang-orang luar biasa. Saya senang sekali nih bisa berbagi cerita ataupun pengalaman untuk teman-teman atau kakak-kakak. Saya sebut setim lah ya karena biasa kita sebut tim sehingga merasa semua bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Asik nih. Biasanya saya sih disuruh ngelawak nih, tiba-tiba disuruh jadi narasumber, saya jadi agak kaku atau gimana nih? Oke, sebelum kita mulai kali Mbak Febri, saya mau mancing semangat teman-teman walaupun kita di sini belum banyak berkumpul tapi semangat kita harus banyak ya. Boleh hidupin semua mikrofonnya teman-teman semua atau tim, boleh dihidupkan mikrofonnya. Sudah Mas Gembira. Oke, semuanya boleh dibantu. Jika saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Upselling, Oke, bisa. saya bisa, kamu bisa. Boleh ya, kita bantu ya. Jadi, jadi semua merasa upselling ini adalah tanggung jawab kita semua. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi. Pagi Pagi luar luar biasa. biasa. Saya bisa, kamu bisa. Kamu bisa. Luar biasa. Wah, hari ini yang yang menjadi kebanggaan untuk saya untuk berbagi cerita adalah karena memang saya ingin menularkan hal-hal positif yang mungkin bisa saya ceritakan pada pagi hari ini. Baik, eh, sebelum saya mulai untuk di slide, saya mau berikan pantun nih. Kalau Kak Febri tadi berikan pantun, saya juga berikan pantun supaya kita semangat nih. Pagi cerah, minum di kopi di teras. Senyum mereka, Cakep. semangat pun kelas. Saya di sini bukan mau ngulas gosip artis, tapi mau cerita upselling yang cerdas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh kakak-kakak, seluruh bunda-bunda, seluruh tim RSAB Harapan kita. Hari ini saya memaparkan topik yang cukup penting, yang bukan hanya berkaitan dengan dagang atau penjualan seperti Kak Febri bilang, tetapi ini berhubungan erat dengan peningkatan mutu layanan kita, juga berhubungan dengan kepuasan pasien, dan juga berhubungan dengan daya saing rumah sakit kita. Nah, mungkin langsung saja dibantu menayangkan slide-nya, Kak Febri. Mohon dibantu, tim. Baik, seperti di judul slide, Empowering Experience Through Selling. Ini apa sih ya? Kok judulnya keren bener? Ini isinya apa dan bagaimana cara melakukannya? Seperti yang di pendahuluan sudah dijelaskan, upselling RSAB harapan kita bukan sekedar strategi penjualan layanan, tapi juga melainkan pemberdayaan pasien, memberikan mereka pilihan, kendali, dan pengalaman terbaik selama menjalani layanan kesehatan. Nah, kita ulik nih satu persatu. Silakan slide. Nah, di slide pertama yang saya tampilkan yang cukup menarik adalah konteks dan tantangan layanan kesehatan saat ini.
Nah, kenapa kita melakukan upselling? Kita harus perlu tahu nih apa alasannya. Dunia layanan kesehatan saat ini tengah mengalami transformasi besar-besaran, kita tahu semua. Berdasarkan data dari Deloitte 2023, dalam laporannya The Future of Healthcare Delivery, 79% pasien saat ini lebih memilih rumah sakit atau klinik yang menawarkan 3 hal. Pertama, pelayanan cepat. Kedua, fasilitas eksklusif. Yang ketiga adalah pengalaman layanan yang nyaman dan dipersonalisasi. Nah, sementara itu di Indonesia, data dari Kars 2022 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 300 rumah sakit baru dibangun. Bayangkan tim, 300 rumah sakit baru dibangun. Sebagian besar ini diantaranya mengusung konsep eksekutif dan one-stop service. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus lebih bergerak maju nih teman-teman, melihat kondisi yang sekarang. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita, RSAB harapan kita. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan reputasi sebagai pusat rujukan nasional ibu dan anak, menurut saya. Kita harus membuktikan bahwa kita juga mampu memberikan layanan eksklusif, berorientasi pada pengalaman pasien, dan juga bernilai tinggi. Silahkan slide. Nah, ini apa saja layanan unggulan RSAB yang Anda ketahui? Boleh dibantu nggak Bapak Ibu? Kalau ditanya, boleh langsung di komen. Kalau ditanya apa layanan unggulan RSAB harapan kita yang terpikirkan oleh Anda, boleh di komen, di kolom komentar. Anak, ada Mbak Bea anak, ada dari Kak Kluni, bidik, banyak peto maternal, bayi tabung, ada lagi rehab medik, luar biasa Ibu Eri, ada dari Ibu Siti, Perina Nicu, dari Mbak Uci TRB, ya oke deh. Banyak sekali ya, berarti memang kita sudah mengetahui apa layanan-layanan unggulan RSAB harapan kita. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena kita harus tahu produk knowledge-nya dulu, sehingga kita bisa melakukan edukasi atau upselling tadi. Nah, salah satunya adalah dengan cara mempromosikan atau mengedukasi apa produk unggulan kita di RSAB harapan kita. Silahkan slide. Nah, ini mungkin hanya beberapa, tapi banyak lagi unggulan yang saya tampilkan. Ini ada klinik Amarilis, klinik TRB Melati, klinik Adelwes, klinik Utama Harapan Kita, layanan NIPT PGTA, klinik Peto Maternal. Nah, pertanyaannya adalah apakah seluruh tenaga RS atau harapan kita sudah mengenal dan menyampaikan layanan ini dengan baik? Nah, ini nih pertanyaan yang harus kita jawab. Bukan cuma mengenal, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengedukasi produk knowledge ini. Mungkin lebih ke harga, jadwal layanan, atau produknya bagaimana bisa diberikan dan untuk siapa. Begitu ya Bapak Ibu dan tim. Berikutnya. Nah, langsung kepada kalau bicara tentang upselling, apa sih Kak Bira upselling? Secara definitif nih di buku-buku upselling ini adalah strategi, komunikasi, dan layanan untuk mendorong pasien memilih layanan yang lebih lengkap, lebih nyaman, atau lebih premium sesuai dengan kebutuhannya. Harus digarisbawahi ya, tim, sesuai dengan kebutuhannya. Kita nggak mungkin bisa menawarkan untuk USG peto maternal kepada bapak-bapak atau ayah-ayah ya, tapi memang harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, menurut Harvard Business Review 2019, upselling yang dilakukan secara etis, tim, dan dapat meningkatkan margin layanan hingga 35% tanpa menurunkan tingkat kepuasan pasien. Luar biasa. Betapa berimpactnya, betapa powernya upselling ini jika bisa kita lakukan. Di rumah sakit, upselling bukan berarti memaksa, melainkan mengedukasi dan mengarahkan pasien kepada layanan yang memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi teman-teman, jangan takut kalau kita mau mempromosikan ataupun mengupselling atau mengedukasi layanan kita terhadap pasien. Justru itu akan membantu banyak pasien dalam memilih layanan yang akan diambil. Karena sifat dari upselling ini bukan memaksa, tetapi melainkan kita mengedukasi dan mengarahkan. Begitu ya tim. Berikutnya slide. Nah,
Ini pertanyaan yang sering muncul nih. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan upselling? Nah, mohon dibantu lagi nih teman-teman tim untuk di kolom komentar. Menurut Anda siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan upselling di RSAB Harapan Kita? Boleh dijawab di kolom komentar? Semua karyawan. Wow, luar biasa. Seluruh pegawai, semua karyawan. Seluruh sivitas hospitalia, luar biasa Mbak Depi. PIC-nya pemasaran, luar biasa Pak Prapto. Mbak Bea nih, Mbak Bea berarti bertanggung jawab nih ya Mbak Bea ya. Dari Pak Prapto. Oke, lanjut slide. Nah, kalau dibicara tentang siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan upselling di lingkungan RSAB Harapan Kita, tanggung jawabnya tidak hanya pada tim pemasaran ya, itu harus digarisbawahi. Melainkan menjadi tugas semua unit layanan dan setiap insan yang berada di rumah sakit yang bersentuhan dengan pasien maupun yang ada di belakang pasien, misalkan di office. Nah, bagaimana dan apa tanggung jawabnya? Mungkin saya bisa berikan contoh kecil, seperti petugas front office dan call center. Bagaimana caranya melakukan upselling? Ya mungkin mampu memberikan informasi lengkap tentang opsi layanan eksekutif secara komunikatif dan santun itu sudah contoh bagaimana dia melakukan upselling. Karena bagaimana menyampaikan pesan, karena konsepnya tadi adalah mengedukasi. Sehingga pesan yang disampaikan terdeliver dengan baik. Yang berikutnya adalah perawat dan tenaga medis. Apakah hanya tugasnya merawat saja? Tentu, tapi kita sebagai insan rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan upselling tadi. Seperti mungkin menyampaikan manfaat layanan tambahan USG yang 4D, NIPT, atau paket bersalin yang telah kita jualkan, atau konsultasi lanjutan secara profesional. Nah, itu sangat erat dengan perawat dan tim medis. Yang berikutnya mungkin IGD, memang IGD punya peran serta, sangat punya peran serta karena salah satu masuknya pasien adalah IGD. Mungkin dengan mengarahkan pasien, memfollow up layanan eksekutif sesuai dengan kebutuhan emergensi. Jadi kita nih tim-tim yang ada semua di lini instalasi punya peran yang sangat penting untuk kemajuan rumah sakit. Slide. Ini nih yang paling penting. Tips untuk melakukan upselling yang etis dan efektif di RSAB Harapan Kita. Karena kalau kita bicara tentang rumah sakit, harus ada etis yang perlu kita jaga. Yang pertama yang sering dilakukan adalah kenali dan pahami kebutuhan pasien. Nah, ini yang harus kita gali. Bagaimana caranya? Setiap pasien itu memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan mereka berbeda-beda. Tugas kita adalah sebagai pendengar yang baik dan mengarahkan dan mengedukasi apa kebutuhannya sehingga pasiennya dapat mendapatkan layanan yang terbaik. Yang kedua adalah tawarkan nilai yang relevan dan personal. Misalnya nih, ibu dengan melakukan USG 4D di klinik Edelweiss, kita dapat melihat perkembangan organ janin lebih detail dibandingkan dengan USG biasa. Atau ibu kalau MCU basic itu dia hanya dapat seperti ini, seperti ini. Nah, kita harus tawarkan lagi upgrade layanan yang dimiliki. Misalkan kita tawarkan untuk MCU B, MCU Platinum atau yang lain-lainnya. Berikutnya, jangan memaksa, tapi memberi pilihan. Makanya hebat nih tim pemasaran kita, Mbak Bea dan tim, itu sudah diberikan pilihan. Misalkan kalau MCU ada basicnya, ada gold, ada silver, ada premium, booster pun demikian, ada pilihan harga dan manfaat yang dimilikinya, sehingga pasien bisa memilih apa yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya adalah harga harus transparan. Harga harus transparan untuk apa? Karena pasien biasanya melihat nih, promo bedah plastik facelift 25 juta. Yang di mindset pasien itu ada 25 juta itu adalah semua. Pada saat dia akan melakukan operasi, dia hanya bayar 25 juta. Nah, mungkin tim kita sudah melakukan hal tersebut, tetapi mungkin kita bisa lebih maksimalkan kembali ke depannya. Berikutnya adalah fokus pada pengalaman dan kepuasan pasien. Hal ini merupakan hal yang sangat penting.
dari 10 tahun berpengalaman bekerja di marketing, ini powering banget karena pasien yang puas akan menjadi agent promosi yang tidak perlu dibayar, tapi mereka akan mengedukasi keluarga, sahabat, rekan kerja untuk datang ke rumah sakit kita karena good experience yang dialami oleh pasien tersebut. Slide. Kalau bicara tentang upselling, saya selalu teringat kutipan dari Daniel Pink yang membilangkan seperti ini. Selling is not about convincing people to buy. It's about helping them make a better choice. Jadi selling ini bukan tentang bagaimana si pasien itu harus beli, harus gunakan, tetapi bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan pilihan terbaik atau layanan terbaik. Demikian juga saya harap kita juga sebagai bagian dari rumah sakit, kita mampu membantu pasien, mengedukasi pasien untuk mendapatkan pilihan terbaik dalam proses layanan di sini. Silakan slide. Nah, manfaatnya apa sih Kak Bira? Nah, manfaatnya sangat banyak. Yang paling pertama dan jelas pasti adalah meningkatkan pengalaman pasien. Ya, meningkatkan pengalaman pasien dan juga kepuasan pasien. Pasien merasa bahwa dengan kepuasan mereka mendapatkan perawatan terbaik sesuai kebutuhan mereka, mereka akan lebih loyal. Mereka akan lebih setia untuk terus menggunakan layanan kita. Yang kedua, meningkatkan revenue tanpa menambah volume layanan. Yang jelas ya, ini salah satu trik untuk meningkatkan revenue tanpa menambah volume layanannya. Upselling yang tepat dapat meningkatkan pendapatan per pasien menurut saya tanpa menambah beban volume pelayanan yang ada di rumah sakit. Berikutnya adalah meningkatkan loyalitas dan promosi dari mulut ke mulut. Ini nih yang perlu kita tingkatkan. Pasien yang puas akan kembali tentunya dan akan merekomendasikan layanan kita terhadap kerabatnya, rekan kerja, bahkan anak dan suami ataupun istrinya. Contoh nih di studi kasus nih saya yang Kakak Bira ambil yaitu di Rumah Sakit X Yogyakarta menerapkan strategi upselling pada layanan rawat jalan. Mereka menambahkan opsi konsultasi spesialis tentunya, tambah USG plus edukasi laktasi premium. Hasilnya teman-teman, peningkatan pendapatan poliklinik 28% dalam 6 bulan dengan peningkatan indeks kepuasan pasien 82% menjadi 93%. Ini Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 2021 yang Kakak Bira kutip. Selanjutnya, nah, bagaimana kita instalasi dapat berperan serta untuk meningkatkan upselling ini? Mungkin ini hanya sebagian contoh, tetapi Bapak Ibu bisa dikreasikan kembali nanti sebagai menjadi tugas atau PR kita untuk membangun tim kita untuk berperan terhadap peningkatan upselling di rumah sakit kita. Mungkin contohnya rawat jalan ya. Rawat jalan kita harus menentukan lokasi strategis untuk edukasi dan intervensi awal. Nah, artinya adalah pada saat pasien masuk, kita sudah tahu nih pasien ini mau apa dan pasien ini mau dibantu apa dengan cara pendekatan. Mungkin ini bisa dibantu oleh perawat, marketing, pemasaran atau front office, bahkan pendaftaran sekalipun. Nah, yang kedua adalah ini gunakan momen konsultasi untuk menawarkan layanan paket dan klinik unggulan. Nah, mungkin ini peran dari perawat dan juga dokter. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari etisnya dokter nggak bisa jualan ya dok ya. Izin dok ya. Cumanya bagaimana cara kita melakukan pemasaran secara halus, artinya kita tidak menyebutkan harga, tidak menyebutkan layanan, tetapi lebih mengedukasi bahwa kita punya layanan-layanan yang bisa digunakan oleh pasien kita. Berikutnya adalah rawat inap. Nah, bicara tentang rawat inap, emang rawat inap jualannya apa, upsellingnya apa, gitu kan. Nah, yang menurut saya mungkin yang paling bisa menonjol adalah bagaimana cara kesempatan kita untuk mengupgrade layanan, misalkan nih kamar VIP, konsultasi nutrisi, laktasi, atau sekalian mungkin kita bisa untuk bantu mereka kembali berkomunikasi kepada tim yang terkait untuk melakukan kontrol ulang atau bahkan home care jika dibutuhkan. Berikutnya adalah peran serta IGD. Nah, kalau peran IGD adalah salah satu masuknya pasien. Menurut saya nih teman-teman, ini merupakan momen yang paling penting untuk digunakan
momen follow up untuk merujuk pasien-pasien ini ke klinik Amarilis mungkin, Edelweiss atau TRB dan lain sebagainya untuk melakukan cek ulang ataupun rawat jalan. Berikutnya adalah pastikan pasien tidak hanya selesai di IGD ya teman-teman, tetapi juga direncanakan tindak lanjutnya sehingga ada pelayanan yang berkesinambungan. Berikutnya adalah apotek, radiologi, dan laboratorium. Apa emang mereka bisa upselling? Tentunya bisa dengan koordinasi dengan tim-tim terkait yang sudah berjalan dan kita lakukan bersama-sama selama ini. Mungkin dengan peningkatan NCU, USG, konsultasi gizi. Teman-teman yang di apotek, yang di radiologi, dan di laboratorium maupun di mana saja, tugas kita adalah mengedukasi. Nah, bagaimana cara mengedukasi? Pentingnya produk knowledge tadi. Jadi kita sama-sama belajar nih pelan-pelan. Apa saja sih layanan saya yang perlu saya jual? Apa saja sih layanan RSAB yang perlu dijual atau dikenalkan atau diedukasi sehingga bisa membantu orang banyak. Berikutnya adalah customer service dan pendaftaran. Kira-kira apa sih perannya sehingga bisa membantu upselling tadi? Yang jelas adalah melakukan informasi awal menentukan. Jadi artinya seperti saya yang singgung, sopan, santun, edukasi yang tepat sasaran itu membantu upselling RSAB harapan kita. Yang berikutnya seperti yang saya selalu share, brosur digital. Kita harus selalu membantu nih teman-teman dari pemasaran atau dari tim yang berhubungan dengan rumah sakit untuk selalu meng-up apa-apa saja yang lagi kita promokan, apa-apa saja layanan unggulan, apa-apa saja yang bisa kita kenalkan ke teman-teman yang lain sehingga mereka yang selama ini mungkin nyari-nyari bisa terlihat dari story mungkin teman-teman dari postingan Anda sehingga mereka terbantu. Oh, ada nih di RSAB Harapan kita, ada nih cek NIPT, ada nih TRB. Jadi kita bisa membantu banyak orang dengan postingan positif yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya mungkin yang bisa kita lakukan adalah seperti tadi, kita mampu menyampaikan keunggulan layanan kita secara singkat dan bermakna. Artinya kita menyampaikan pesan juga kepada pasien tidak memaksa, tetapi lebih memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka. Silakan slide. Hmm. Nah, cepet banget nih penutup ya. Mungkin teman-teman udah bosan, tapi penutup hari ini mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, upselling bukan sekedar strategi bisnis menurut saya. Ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan pilihan layanan yang terbaik kepada pasien. Karena pasien yang dilayani dengan baik, diberikan informasi yang utuh, dan merasa diprioritaskan akan menjadi pasien yang setia, loyal, dan akan kembali lagi ke RSAB harapan kita. Mari kita jadikan RSAB Harapan kita bukan hanya pusat rujukan nasional dalam bidang ibu dan anak, tetapi juga menjadi rumah sakit yang inovatif, ramah pasien, dan berorientasi pada layanan unggulan. Terima kasih Kak ucapkan, saya kembalikan kepada Kak Pebi. Terima kasih Kakak Gembira. Sungguh tadi adalah narasumber, aduh keren banget ini. Jadi sungguh memberikan pencerahan dan insightful. Jadi kami lebih tahu nih terkait upselling. Walau apapun peran kita di RSAB, kita bisa jadi marketing untuk RSAB ya, Kak Gembira ya, berarti ya. Betul sekali Kak Pebi. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau sharing pengalaman, bisa ditulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, KPB saya mau di sini kita tuh bicara lebih ke pengalaman ya, karena saya di sini mungkin kalau bicara tentang pengalaman saya mau berbagi, jadi teman-teman juga berbagi pengalamannya berhubungan dengan upselling mungkin ya. Tapi boleh bertanya juga, saya akan membantu jawab basic mungkin by base experience saya begitu mungkin. Untuk Ya. 3 pertanyaan nanti kita kasih apa KPB? Ada hadiah menarik dari Kak Gembira loh ini. Nanti sama Kak Gembira, ayo coba coba tunjukkan Kak Gembira untuk hadiahnya. Pokoknya kita akan berikan 3 pertanyaan untuk teman-teman yang sangat semangat. Nanti akan bisa diambil di Amarilis atau Edelweiss sambil jalan bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan layanan Edelweiss sama Amarilis bisa berkunjung. Kebetulan lagi ada promo nih kita di Amarilis.
banyak promo booster, promo MCU, atau promo kecantikan bisa langsung ke Amarilis teman-teman. Ada opsi nih untuk pegawai dari 240 bisa menjadi 192 karena diskon 20% lagi. Jadi ayo glowing bareng-bareng di Amarilis. Silakan Kak Baby. Sudah ada yang raise hand dari Dokter Endah dan Wah, Kak Klani. Pagi dok Dokter saya jangan diserang ya Endah. dok. Ah, pagi, Kira bagus banget, luar biasa ya sudah bikin Iya dok. kita. Dokter bilang tadi pagi ya dok, pagi, pagi, pagi luar biasa, upselling, saya bisa, Ah, kamu juga bisa. ah, ya ya nanti aku hafalin dulu. Jadi nomor satu adalah rasanya kita butuh contoh. Bisa nggak Bira kasih contoh ke kita? Contohnya misalnya, let's say Bira jadi perawat di rawat inap misalnya, atau di manalah Bira. Nah, gimana sih kalau ada pasien kita bisa melakukan upselling tanpa terkesan memaksa? Yang tadi poinnya kan berkali-kali jangan maksa gitu kan. Nah, Betul. kemudian tadi ada statement bahwa dokter nggak bisa jualan ya. Bisa banget. Ya, dokter itu bisa banget jualan. Nah, jualannya seperti apa? Mungkin nanti tolong saya dikoreksi ya, Bira. Contohnya Siap. misalnya saya ada pasien datang ke saya, terus pasien ini sebenarnya bukan pasien alergi, tapi saya kemudian menemukan ada masalah lain di dia yang sebetulnya dia tidak konsulkan ke saya. Tapi kemudian saya kasih saran, Bu, saya anaknya begini ya, saya punya loh dokter ini yang ibu bisa datang. Saya carikan jadwalnya ya. Nah, jadi kalau kita mau menjual apa ya, menjual upselling untuk dokter, mungkin kita bisa minta bantuan perawat untuk tolong carikan jadwalnya. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah gimana caranya si pasien ini benar-benar datang. Jadi Betul. mungkin tindak lanjutnya adalah kita bantu untuk daftarkan. Nah, ini yang saya belum menangkap bahwa kita ini memberikan tindak lanjut, me- bukan cuman menyarankan. Jadi saya bantu daftarkan ya Bu, misalnya begitu ya. Atau misalnya tadi perawat-perawat inap, pasiennya mau pulang, kita bantu daftarkan ya Bu untuk kontrol berikutnya. Jadi kita bantu dan sekaligus kita memaksa secara halus supaya pasien ini benar datang untuk apa namanya istilahnya kena jebakan upselling kita. Mungkin itu. Tolong saya dikoreksi, Bira. Silakan. Terima kasih. Terima kasih dokter, luar biasa dok pengalamannya. Memang tadi bicara tentang dokter nggak bisa jualan, berarti memang nih mitra kita dokter nih boleh nih dibantu nih makin digencarkan lagi bahwa memang kemarin itu setelah sedikit cerita dokter, kemarin itu Bira ikut dengan tim juga terkait juga berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan revenue rumah sakit. Prof Dante menyampaikan bahwa kita harus memotivasi atau lebih pendekatan terhadap mitra kita yaitu khususnya dokter untuk lebih membantu kita melakukan peningkatan revenue. Salah satunya mungkin yang dokter sampaikan tadi itu hal yang sangat luar biasa. Yang mungkin bisa dilakukan oleh dokter-dokter kita semua, bagaimana cara mungkin memberikan edukasi terhadap layanan yang lain yang bisa diberikan kepada pasien kita pada saat datang. Nah, sedikit cerita dokter terkait bagaimana mungkin tadi tentang rawat inap dan perawat bertugas untuk melakukan upselling. Saya sangat takjub dan juga sangat berterima kasih. Akhir-akhir ini kita sangat dibantu dari rawat inap, khususnya juga di ruang Cempaka kalau tidak salah. Akhir-akhir ini kita dapat kiriman pasien untuk Edelweiss dan juga Amarilis untuk kontrol urang dan juga untuk mungkin ke pasien-pasien untuk kontrol ke psikologi. Jadi akhirnya akhir-akhir ini pasien kita di psikologi Amarilis lumayan ada dok, karena mungkin dari pasien-pasien kita yang ada di rawat inap. Jadi mungkin seperti kata dokter lagi, kata dokter tadi bagaimana supaya dapat jebakan Batman yang mungkin yang kita lakukan adalah membantu mereka sampai selesai dengan cara pendaftaran sampai mengingatkan kembali mereka untuk kembali datang untuk melakukan kontrol mungkin atau untuk melakukan mendapatkan layanan yang lain. Seperti itu mungkin dokter kalau dari saya. Bagaimana Dokter Endah? Iya. Kak Bira ini ada lagi dari eh, Kak Kluni. Kak Silakan. Luni,
Halo, selamat pagi Kak Klani nih, Kak Klani atau Kak Ayu nih. Luar biasa. Halo, selamat pagi Kak. Boleh silahkan Kak Klani, Kak Ayu. Sudah bisa di-unmute? Oh ya, oke. Tadi belum bisa di-unmute. Suara saya terdengar jelas nggak? Sangat terdengar Iya, jelas, terlihat baik. cantik. Oke, terima kasih banget nih Kak Bira. Aduh, pagi-pagi kita udah dapet insight banyak ya tentang bagaimana upselling. Karena jujur saya sebagai perawat di ruangan itu merasa eh, takut gitu, takut salah ketika kita mau melakukan upselling. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya apa sih do and don'ts-nya gitu kita sebagai perawat? Apa tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa tips-tips etisnya gitu ya, seperti memahami ini keren banget dan ada beberapa poin, ada 5 poin di sini yang kita bisa terapkan. Cuma mungkin Kabira bisa jelasin ya, apa sih yang batasan-batasannya gitu kita sebagai perawat supaya kita tidak keluar dari konsep profesionalisme kita sebagai perawat dalam melakukan asuhan. Tadi juga mungkin terkait dengan apa yang Dokter Endah jelaskan ya. Karena ya sedikit berbagi pengalaman, ketika saya merawat pasien pun kalau kita udah trust dengan pasien sudah trust dengan kita, kita bisa berkomunikasi dan melakukan upselling itu sendiri gitu. Maksudnya tadi seperti kontrol, kita nggak tahu pasien akan kontrol balik atau enggak ke tempat kita. Tapi ketika dia ketemu dengan perawat yang dengan sangat percaya diri dan yakin bisa menawarkan layanan terbaik di tempat dia, masih di tempat kita, mungkin itu yang bisa menjadi alasan pasien itu bisa kembali. Dan yang bagus lagi tadi adalah ketika kita memfollow up apa kebutuhan pasien setelah dia dirawat. Jadi mungkin itu yang kita bisa tingkatkan di rawat inap sehingga semua layanan juga bisa bisa kita cakup gitu. Nanti kontrol kembali nanti ke Edelweiss ya Ibu atau misalnya nanti kita ada layanan home care mungkin ini yang akan dikembangkan oleh RSAB selanjutnya ya untuk home care pasien postpartum itu penting banget. Karena banyak pasien yang bingung setelah melahirkan dia pulang ke rumah belum bisa memandikan bayi, belum bisa teknik menyusui. Nah, kita bisa pakai konselor yang ada di ruangan untuk eh, bisa lebih diberdayakan untuk layanan home care ini. Mungkin itu dari saya, Kabira. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Kluni. So, pengalaman dan juga pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin saya bisa bantu jawab ya Kak Kluni. Kebetulan basic saya juga perawat, jadi mungkin saya sedikit tahu bagaimana dekatnya pasien itu terhadap perawat. Bagaimana kita berhubungan dengan pasien. Karena menurut saya perawat ini orang yang paling dekat malah sama pasien. Karena apalagi dirawat inap adalah bisa 24 jam ketemu sama pasien. Jadi justru itu yang akan membangun kepercayaan yang sangat besar terhadap perawat dan juga pasien. Hal itu juga menjadi suatu kesempatan seperti Kak Runi tadi nyatakan untuk kita selalu memberikan edukasi layanan kita. Nah, sebatas apa mungkin kita memberikan layanan informasinya. Nah, mungkin kalau saya sih seperti tadi Dokter Endah sampaikan, sebatas apa mungkin kita membantu sampai kepada mana perawat bisa sanggup. Nah, kalau saya sih tipsnya nih yang sudah saya berikan ke beberapa teman-teman nih yang dirawat jalan, kalau memang sudah diedukasi terhadap layanan yang mau akan diambil, boleh berikan nomor saya. Kebetulan kami punya cetakan kartu nama yang di mana nomor tersebut diusahakan 24 jam dijawab. Nah, di mana mereka bisa mendapatkan informasi segera yang mungkin kalau dari customer service, mungkin karena terlalu banyak chat, tapi kalau ini personalisasinya bisa kita bantu secara sampai pada dia daftar pembayaran dan selesai dan kembali lagi. Jadi mungkin bisa kami bantu nanti karena kebetulan saya dipercaya di bagian rawat jalan eksekutif, jadi pasien-pasien yang saya pegang itu rawat jalan eksekutif dan saya usahakan saya punya list nih, list dia kontrol kapan, terus dia akan mengambil layanan apa, ke dokter siapa. Jadi saya sudah punya list sehingga nanti saya ada reminder untuk menginformasikan kembali apa yang akan mereka lakukan. Bahkan setelah selesai saya akan rajin misalkan gangguin mereka. Ini lagi promo nih Bunda, lagi promo gitu sampai ke semua pasien-pasien sehingga mereka
oh, terngiang-ngiang nih. Oh, RSAB harapan kita, RSAB harapan kita. Karena setiap seminggu sekali bahkan saya kasih share informasi mengenai update RSAB harapan kita. Mungkin itu bisa juga diaplikasikan ke semua fasilitas atau instalasi RSAB harapan kita. Demikian Kak Keluni. Ya, bagaimana Kak Klani? Sudah? Oke, Mas Bira ini ada dari rawat inap RSAB, Wah, Pak luar Koko biasa. Hartopo. Ya, untuk tim diklat, mohon untuk di-unmute. Ya, sudah bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Koko. Waalaikumsalam, Pak. pagi, pagi, pagi. Luar Kita bisa biasa. upselling, Saya kamu bisa, juga bisa kamu bisa. upselling. Gitu kira-kira tadi ya. Ya, belum hafal seperti Bu Endah juga langsung ditantang, pasti belum hafal. Saya juga belum hafal. Baik, terima kasih. Ini sangat mencerahkan kita semua terkait upselling. Kita berkali-kali mendengar terkait upselling ini dari rapat-rapat dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dan bapak direksi ya, terkait upselling. Namun memang pastinya strateginya yang pertama bahwa upselling ini pasti tanggung jawab kita semua. Namun utamanya pasti mungkin di layanan eksekutif kali ya, Mas Bira ya. Karena kalau di layanan BPJS kita kan kalau mau upselling kayaknya nanti kena di apa tegur MPP gitu lah kurang lebih itu Betul, satu. Bapak. Yang Betul. kedua ya, yang kedua adalah terima kasih kepada eh, teman-teman eksekutif Mas Bira dan tim sudah juga berkontribusi dan pemasaran tentu saja berkontribusi kepada rawat inap untuk menambah layanan eksekutif atau VIP di rawat inap, terutama di Cempaka. Ada Mbak Bea udah senyum-senyum. Terima kasih banyak itu sudah kita beberapa kali tektokan ya terkait hal itu. Namun mungkin eh, namanya juga kita masih masih bisa berpotensi untuk tumbuh lagi. Maka mungkin kita coba apakah bisa nantinya kita ditambah di hari lain, misal di hari Sabtu kan eksekutif punya layanan Sunday apa layanan hari Sabtu yang cukup banyak, kemudian layanan Sunday Clinic juga ada. Nah, mungkin kita bisa tingkatkan terutama di Objin dan anak agar pasien-pasien kita di VVIP Melati, di VIP Melati, serta Mawar dan juga Cempaka bisa kita upgrade lagi terutama di hari Sabtu Minggu karena terus terang kalau kita lihat di hari Sabtu dan hari Minggu ruang rawat terutama yang eksekutif itu agak turun, bahkan bisa dibilang turun. Jadi mungkin kita komitmen lagi ke depannya untuk dapat bekerja sama lebih baik pemasaran dan eksekutif agar layanan eksekutif di rawat inap juga makin baik. Mungkin itu Mas Bira. Makasih. Terima kasih Pak Koko atas masukannya luar biasa. Ini upsellingnya Nah, luar biasa nih Bapak. Selalu diganggu sekali, iya maaf dengan Mas Pak Bira. Koko nih. Pak, tolong Ada dibantu. satu lagi dari Pak Supriyanto, nanti biar sekalian dijawab ya Mas Bira ya. Silakan Iya, untuk tim diklit, bantuan untuk meng-unmute. Terima kasih. Halo, halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ira. Saya halo, Supriyanto, Assalamualaikum Bapak. Apa aktivitas kabar? dari Jawabannya luar dari biasa Bapak ya. luar biasa. As- Eh, Pagi-pagi dapat suatu hal yang luar biasa ya masukannya ya. Jadi, aduh, Ya, terima kasih. sebenarnya saya yakin seluruh karyawan itu mempunyai daya upselling yang sangat sangat apa ya, sangat luar biasa karena sekarang kan hampir 99% karyawan itu sudah menjadikan RSAB itu sebagai rumah kedua ya Mbak Febri kalau gitu ya. Jadi, tapi saya begini, melihat itu teman-teman tadi kan dari Kak Kuni bilang apa itu takut salah, takut takut apa ya salah gitu tadi ya. Itu karena ini saya menilai teman-teman tuh masih kurang literasi atau bahan ya. Jadi eh, mereka itu mau jual apa sih? Misalnya di Amaryllis itu ada promo apa aja sih? Kemudian di klinik TRB itu ada jualan apa saja sih? Itu teman-teman tuh saya yakin banyak yang masih kurang tahu. Saya punya pengalaman. Saya dulu pernah di rumah sakit Pantai Indah Kapuk itu selama 3 tahun. Jadi itu setiap instalasi atau unit kerja mereka itu mendapatkan produk apa yang dijual di rumah sakit PIK, kemudian yang promo itu apa saja, kemudian jadwal dokternya itu siapa saja, yang cuti siapa saja. Jujur aja, saya misalnya ditanya, Pak Supri, kalau saya mau ke dokter endokrin, eh, jadwalnya
hari apa aja Pak ya? Saya nggak pernah tahu itu gitu loh. Lah teman-teman saya di pelayanan aja nggak tahu, apalagi yang di manajemen gitu loh. Nah, itu kemudian bisa juga kalau program biaya tabung itu promonya apa aja ya Pak? Di Amarilis ada promo apa aja Pak ya? Itu kurang tahu. Jadi saya yang pertama itu saya mungkin kalau memungkinkan pihak terkait itu bisa memberikan apa selebaran fotokopi atau print-printan satu di fotokopi, kemudian disebarkan dan dipastikan bahwa seluruh karyawan itu mempunyai bahan itu, sehingga ketika ditanya itu bisa menjawab. Syukur-syukur bisa menjual, bisa upselling tadi ya. Jadi mungkin pasiennya ditawari atau istilahnya menanyakan kita bisa menjawab. Yang kedua, sebenarnya upselling tidak hanya untuk pasien eksekutif saja, BPJS pun bisa dilakukan. Contohnya begini, pasien mau terapi, kemudian dia SEP-nya habis, harus harus menunggu antri untuk dapat pemeriksaan dokter rehabilitasi medik itu butuh waktu kadang sebulan. Lihat, kalau jeda sebulan itu kita tawarkan mungkin pasien BPJS yang mau untuk ambil eksekutifnya itu bisa aja kan? Karena pasien BPJS itu tidak semuanya tidak mampu. Banyak yang mampu juga. Cuman karena tuntutan harus ikut pakai BPJS, ya saya pakai BPJS saja karena bisa. Tapi di sela-sela menunggu antrian, di sela-sela harus menunggu antrian dari Puskesmas, dari RSUD-nya supaya bisa sampai ke harapan kita, itu ada waktu. Dan kadang mereka itu nggak sabar juga, sehingga dia bisa ditawarkan, Ibu sambil menunggu administrasi BPJS-nya bisa membayar dulu atau pakai eksekutifnya itu juga bisa. Jadi itu kemudian eh, saya juga pernah di PIK itu gini. eh, Kalau dokter itu praktek kan selalu didampingi dengan perawat itu ya. Itu eh, di sini kan gini, kalau biaya yang diambil ke rumah sakit itu kan hanya pendaftaran sama dokter atau sama obat atau tindakan. Nah, kemudian sebenarnya perawat ini belum dapat cas. Sebenarnya itu masih kurang fair ya. Kurang fair itu artinya belum dihargai gitu loh tentang asistensi ini. Nah, kalau di swasta itu muncul, Pak. Di rumah sakit swasta itu muncul namanya gini. Ada pendaftaran, tarif dokter, kemudian akomodasi. Lah, akomodasi itu mungkin terlalu tes perawat itu ya, apa mungkin bensimeter, menimbang, atau mungkin mengantarkan, kemudian misalnya, oh pasien ini butuh diinhalasi. Dari dokter anak butuh diinhalasi, kemudian perawatnya mengantarkan ke fisioterapinya, sehingga itu ada cas inhalasi ya, cas akomodasi. Dan di swasta itu fine-fine saja gitu. Udah saya lihat di rumah sakit mana itu di Mayapada itu ada cas inhalan apa cas dokter 500.000, pendaftaran 50.000, akomodasi 140.000 itu fine-fine aja. Asuransi juga mau menjamin gitu loh. Nah, mungkin saya kasih memberikan masukan tadi bagaimana bisa akomodasi itu mungkin dimasukkan ke rumah sakit supaya meningkatkan pendapatan rumah sakit. Yang titik poinnya gini Kak, saya tadi bahan-bahan untuk upselling itu terus terang karyawan masih sangat kurang karena tidak mendapatkan bahan. Jujur saya aja sebagai pelayanan di pelayanan juga itu kurang tahu. Tadi misalnya Kak Ira bilang di Ameris ada promo poster, promo ini ya kita kurang tahu sehingga kita juga bisa menjual juga. Mungkin itu ya masukannya sehingga bagaimana karyawan semua bisa terlibat upselling. Kami minta bahan-bahannya supaya disampaikan kepada seluruh karyawan. Terima kasih Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih masukannya. Eh, Mas Bira, karena Mm-mm. waktu yang terbatas, saya bacakan pertanyaan di kolom chat ya Mas Bira ya. Boleh, boleh. Ya, dari Mbak Sasa. Kak, gimana caranya meyakinkan pasien untuk datang ke tempat kita, tapi pasien itu pernah kecewa sama layanan kita? Itu satu. Yang kedua dari Dokter Aryani. Bagaimana tips bisa menyelipkan iklan yang halus supaya pasien nggak merasa diselling? Lalu dari Pak Suprapto. Kak Bira, sharing dong untuk upselling untuk meningkatkan pendapatan RSAB. Cara komunikasi yang tepat untuk pasien yang resistensi terhadap upselling kita itu bagaimana? Ada lagi dari Kak Trisuci Kamalia. Menurut pengalaman Kak Bira selama ini, apa sih tantangan utama dalam menerapkan upselling di lingkungan RSAB? Dari Kak Bea Fitri. Kak Bira boleh kasih tipsnya supaya kita bisa upselling tanpa kesannya memaksa.
dari Kak Pradita. Alhamdulillah kemampuan marketing yang keren mampu membawa pasien baru ke RSAB harapan kita. Namun bagaimana cara atau tips membangun dan mempertahankan pasien agar tetap loyal dan kembali ke RSAB apabila upselling kita tidak optimal? Terima kasih. Itu sebagian ya Kak Bira. Bagaimana Kak Bira? Ya, luar Ada biasa. pertanyaan yang mirip-mirip ya kayaknya ya. Silakan Kak Bira. Baik, terima kasih Kak Febri. Terima kasih semua peran serta teman-teman yang begitu sangat antusias. Mungkin saya simpulkan Kak Febri untuk menjawab semuanya. Yang paling pertama untuk bicara tentang upselling ini, garis bawahi bahwa upselling bukan memaksa, tetapi melainkan mengedukasi dan mengarahkan. Sifat mengedukasi ini memberikan informasi. Dan tipsnya untuk teman-teman harus senyum. Itu salah satu yang saya praktekkan. Apapun terjadi harus senyum. Tapi kalau pasien marah jangan senyum ya. Nanti ditakut ini ngeledekin atau apa nih ya kan. Tapi artinya adalah pada saat kita menyampaikan informasi, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Artinya kita dapat dan mampu menggali emosional mereka. Dapat seolah-olah kita adalah informan yang mereka percaya. Ya, Pak. Dan yang paling sering bisa kita mungkin sambil menjawab dari Bapak Supri tadi adalah terkait bagaimana caranya supaya semua insan RSAB harapan kita itu update tentang promo. Mungkin salah satunya selain dari ide dari Bapak tersebut tadi, saya mungkin bisa tambahkan Bapak, salah satunya adalah kita update sosial media. Mungkin sekarang sosial media merupakan salah satu tempat kita menggali informasi, misalkan Instagram RSAB, Instagram instalasi rawat jalan eksekutif, Instagram TRB. Nah, di situ diupload semua, selalu di-refreshing, selalu diupdate apa-apa saja info terkini ataupun semua promo-promo yang bisa kita tawarkan kepada pasien. Mungkin berikutnya adalah mengenai bagaimana cara kita meningkatkan revenue ya, dan meningkatkan bagaimana pasien tersebut sudah kecewa tapi bisa kembali. Nah, teman-teman, kalau pasien kecewa terhadap layanan kita, kita nggak usah berkecil hati. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki atau perlu kita berikan lagi terhadap pasien tersebut. Karena pengalaman pasien di eksekutif ada dengan case yang sama, ternyata setelah kita gali lagi, mereka saking Ini cintanya lo, terhadap Ya, buka. harapan kita. sabar. Lu, fitnya lu klik sih. Sehingga mereka berkomentar ataupun kecewa jika mereka tidak mendapatkan ekspektasi yang mereka inginkan. Nah, kuncinya adalah kita harus mampu memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan yang ada di RSAB harapan kita. Dan salah satunya adalah semua orang yang terkait di pelayanan maupun bersentuhan yang langsung atau tidak harus memberikan effort yang sama. Artinya harus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua pasien tentunya. Mungkin demikian Kak Febri. Baik, Kak Gembira. Ini ada dua lagi ya, Kak Gembira, kalau boleh. Dari Bu Rita, di Silakan, Bu Rita. CLP, ya, di CLP kan kami pelayanan pasien yang paling lama dari mulai lahir sampai usia 18 atau 20 tahun. Bagaimana tips mempertahankan pasien agar tetap datang ke RSAB, sementara RS pesaing sekitar banyak yang menjanjikan. Lalu dari Labita, Kak Bira, bagaimana pemanfaatkan platform digital atau medsos supaya dapat secara masif berkontribusi untuk melakukan upselling. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Salah satu yang saya pelajari selama beberapa tahun ini, kenapa pasien kembali lagi ke kita dan tidak lari ke rumah sakit besar sekarang, kuncinya adalah pelayanan. Pelayanan yang memang tersentuh ataupun sudah dirasakan pasien, sebesar apa rumah sakit di samping rumah bahkan di samping rumah pasien, dia akan kembali ke RSAB karena pelayanan yang diberikan. Dia merasa bahwa dia dihargai, dia dilayani, dia diprioritaskan, ataupun semua kebutuhannya dipenuhi. Itu salah satu kunci yang membuat pasien kembali lagi dan tidak akan berpindah ke rumah sakit lain. Yang berikutnya mungkin memanfaatkan platform digital. Nah, salah satunya seperti yang saya
contohkan bagaimana peran serta kita, karyawan RSAB, memberikan edukasi, informasi melalui unggahan kita. Mungkin kita bisa bantu unggahan-unggahan promo melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah contoh edukasi yang bersifat digital platform. Dan itu sudah termasuk kita sebagai RSAB Harapan kita mendukung upselling RSAB Harapan kita. Demikian Kak Febri. Baik, terima kasih Kak Gembira. Udah nggak berasa ya Kak Gembira ya, udah sampai di akhir acara. Masih, Iya Kak Febri, saya iya, ini agak deg-degan nih soalnya iya, saya selalu berhubungan dengan pasien dan selalu iya, ngelawak ya. Kebetulan iya pagi ya, ini kasih kesempatan ketemu sama teman-teman yang iya, mungkin banyak lebih tua atau lebih berpengalaman dari saya. Eh, Mungkin jika ada kesalahan teman-teman yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Jadi konsep hari ini mungkin ya Kak Febri tetap lebih ke iya. Iya, sama Kak Gembira, boleh dipilih dari eh, sekian banyak pertanyaan yang masuk, mana yang akan mendapatkan hadiah Kak Bira. Jadi nanti ketemu Kak Bira untuk ngambil hadiahnya. Saya mungkin karena tadi bertanya pertama mungkin dengan hormat saya berikan kepada ya mungkin maaf teman-teman banyak pertanyaan tapi mungkin lebih ke kita kasih sama teman-teman yang lebih cepat ya Kak Febri ya. Ada Iya, tadi iya, Dokter Ega, oke, iya, ada Kak Dok, Kleni sama iya, eh, Pak Koko ya kalau tidak iya, salah. oke, Ya, baik. nanti boleh saya antarkan ya. Ini soalnya senior-senior dan juga bos saya nih. Aduh, keren banget deh Kak Gembira ini. Oke, Oke deh, oke, Mbak, iya, sebelum saya tutup, mungkin saya ada pantun nih. Teman-teman boleh boleh, boleh, buka silakan. nih biar semangat Iya, kembali. Saya ada pantun nih, boleh? yes, Itu kalau saya orang orang Medan, kalau di sini kan kalau pantunnya dibalas dengan cakep nih. Kalau iya. orang Medan bilangnya mantap. Boleh ya dibantu ya? Eh, boleh Oke. dibantu untuk di-unmute tim Diklit. Terima kasih. Oke, boleh dibantu mantapnya ya. Oke, Baik, Kak ini pantun Gembira. untuk teman-teman biar lebih semangat. Upselling bukan sekedar ajakan. Mantap. Mantap. Apa niat Mantap. baik penuh perhatian. Mantap. Mantap. PSAB harapan kita penuh harapan, Mantap. Mantap. memberikan layanan dengan kehangatan dan ketulusan. Mantap. Sahabat semuanya. Iya. Terima kasih Mbak Febri atas dan Terima teman-teman. kasih, Kak Gembira. Terima kasih Kak Gembira Terima sebagai kasih Mbak Febri narasumber dan dan tim. seluruh Terima tim yang kasih sudah semuanya. mendukung acara ini. Ya, ya, terima kasih banyak juga untuk partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan semua dalam diskusi hari ini. Sharing, pertanyaan, dan insight dari Bapak, Ibu menambah makna dari sesi Wigro kita kali ini. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh. Jangan lupa absen semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri dari OSDM, Waalaikumsalam undur diri. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Kak Klani. Tetap semangat semuanya, jangan lupa absen. Terima kasih Kak Bira, Kak Febri. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Izin klip teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit
Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri.